Salam. Selamat pagi saudara sekalian. Saya menyampaikan salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Hari ini Kamis tanggal 6 Agustus, kita akan bersama-sama menikmati sarapan rohani terambil dari firman Tuhan Mazmur 103 ayat 10 dan Kisah Para Rasul 15 ayat 11 yang demikian. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan. Demikianlah firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa memohon pimpinan dan kuasa Tuhan Roh Kudus, agar kita diberi pengertian yang benar tentang firman Tuhan yang hendak kita lakukan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini, sebab Engkau selalu berkenan menyertai kami. Engkau telah membangunkan kami di pagi hari, dan Engkau telah menyediakan bagi kami hari yang baru, memberikan kepada kami kekuatan kesehatan baru untuk dapat bekerja hari ini menurut Engkau. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan, sebab firman-Mu lah yang menjadi terang bagi jalan kami, agar kami tetap hidup pada jalan kebenaran-Mu, melakukan apa yang baik yang berkenan kepadamu. Biarlah roh Tuhan akan membimbing kami, agar sungguh-sungguh kami boleh menikmati firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah hidup dalam anugerah Allah. Hidup dalam anugerah Allah. Secara umum manusia biasanya menganggap bahwa keselamatannya itu bisa dikerjakannya sendiri. Agama-agama di dunia selalu mengatakan bahwa keselamatan itu akan dapat diterima dengan cara atau dengan jalan melakukan segala kebaikan. Benarkah apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan oleh orang secara umum seperti itu? Firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hanya oleh anugerah saja maka kita dapat diselamatkan. Sebagaimana yang disaksikan oleh pemazmur, dalam hal ini Raja Daud. Dia memang terkenal sebagai raja yang saleh, yang taat setia kepada Tuhan dalam memerintah umat bangsanya, bangsa Israel. Tetapi ternyata bahwa dia tidak dapat melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan Tuhan sendiri. Bahkan dalam perjalanan pemerintahannya, dia telah melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan dengan tidak disadarinya. Dia telah melakukan persinahan, perselingkuhan, dan yang lebih fatal lagi, dia telah membunuh orang yang menjadi suami dari orang yang disinahinya. Dalam perbuatannya yang demikian, dia merasakan
bahwa dia tidak akan bisa diampuni oleh Tuhan. Namun ketika Nabi Nathan datang kepadanya dan mengingatkan dia akan dosanya, maka dengan menyesal, dengan menangis, dia mohon ampun dari Tuhan. Dia bertobat. Dan oleh karena dia bertobat, maka dia dipulihkan oleh Tuhan. Itulah yang terjadi. Sehingga ketika dia menyadari hal itu, dia kemudian menyaksikannya seperti yang dikatakan tadi. Allah tidak memperhitungkan dosanya. Allah mengampuninya. Allah memulihkannya. Senada dengan hal itu, saudara-saudara, kesaksian dari Rasul Petrus di dalam persidangan para rasul di Yerusalem, persidangan yang diikuti oleh pemuka-pemuka orang Kristen Yahudi pada waktu itu. Dia mengatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi kepada semua bangsa. Itulah yang telah dialami oleh Rasul Petrus dan itu juga yang dikatakannya di hadapan persidangan itu. Orang-orang Yahudi yang berpegang pada tradisi agama Yahudi menganggap bahwa keselamatan itu akan terjadi apabila melakukan hukum Taurat. Tetapi sesungguhnya keselamatan itu telah terjadi oleh karena anugerah Allah saja. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Petrus di depan persidangan itu. Banyak di antara orang-orang Kristen yang menganggap keselamatannya adalah oleh karena tanggapan atau kerjanya sendiri di hadapan Tuhan dan anugerah dari Tuhan. Sehingga keselamatan itu dianggap adalah 50-50. Pekerjaan Allah dan pekerjaan manusia. Namun apakah hal itu benar? Apakah iman itu hanya dari kehidupan manusia itu? Bukan. Iman itu sendiri pun adalah anugerah oleh karena karya Tuhan Roh Kudus. Oleh karena itu kesimpulannya adalah keselamatan itu semata-mata hanya anugerah Allah saja. Tidak ada lagi yang lain. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, lalu pertanyaan bagi kita sekarang, bagaimana harus hidup dalam kasih karunia Yesus Kristus? Atau bagaimana harus hidup dalam anugerah Allah? Yang pertama, kita harus melakukan pertobatan di hadapan Tuhan. Sebab dosa menghambat hubungan kita dengan Allah. Kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama. Apabila dulunya kita adalah orang pemarah, maka kita harus mulai menjadi orang penyabar. Apabila dulunya kita adalah orang yang iri hati, dengki, maka bertobat menjadi orang yang murah hati. Apabila dulunya kita adalah orang-orang egois, suka mementingkan diri sendiri, maka berubah menjadi suka berbagi kepada sesama. Kalau dulunya kita tidak pernah peduli kepada sesama kita, oleh karena Allah telah peduli kepada kita, maka kita pun harus peduli kepada sesama kita. Yang kedua, kita harus berlaku adil. Artinya, kalau kita sudah diampuni Tuhan, maka kita juga harus siap sedia mengampuni sesama kita. Jikalau Tuhan memang mengasihi kita,
maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Itulah tandanya kita berlaku adil. Memberi apa yang sudah kita terima dari Allah. Yang ketiga, kita patut bersyukur kepada Allah dan mempercayakan diri dalam kuasa Tuhan Yesus sendiri, supaya dengan demikian kita sungguh-sungguh hidup dalam anugerah Allah, sungguh-sungguh mengandalkan Dia di dalam kehidupan setiap hari. Sebab hidup ini adalah anugerah Tuhan. Semua yang ada pada kita adalah karya dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita selalu mohon pertolongan Tuhan Roh Kudus, agar kita dimampukan untuk hidup di dalam anugerah Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menutup renungan kita, saudara-saudara, dengan kembali menghadap kepadanya, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sebab Engkau telah berfirman kepada kami, supaya kami sungguh-sungguh menghayati akan cinta kasih Tuhan, hidup dalam anugerah-Mu, agar damai sejahtera-Mu boleh kami nikmati hari ini dan sepanjang masa. Buatlah agar hidup kami hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mempersembahkan syukur dan permohonan kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Amin.